Terus kriterianya apa aja buat daftar beasiswa ini? Yang lanjut ke dokumen apa aja sih yang diperlukan Mas? Banyak nggak? Pastinya kita Banyak butuh ya? banyak, bukan banyak sih, mungkin agak banyak. Agak banyak. Yang ke satu Agak itu banyak. kita perlu mengisi dengan lengkap form pendaftaran Form pendaftaran tentunya online ya? online. Itu ada di website Cula. Oh, website Cola. Jadi- Itu form pendaftaran bisa diakses kapan saja? Kapan aja bisa Kapan diakses. aja. Nanti disediain di komen Iya, section itu ya. di description. Ya, description. Di description nanti dikasih di link ya. Nanti dikasih saya linknya. Oke. Lalu foto formal dengan latar belakang biru. Oke, ya, belakang biru. Oke, lanjut. Apa lagi? Lalu CV, kurikulum vitae Ya. atau apa? Riwayat pekerjaan, organisasi, riwayat hidup. Oke, itu ada tipsnya nggak CV. sih untuk CV sendiri? Pasti teman-teman banyak yang tanya gimana bikin CV yang bagus gitu. Gimana Mas? Ada tipsnya? Khususnya untuk dikirimin ke pihak Ya. internasional gitu Ya. kan. Ini CV-nya lebih ke pendidikan Ya, sih? academic Ya, CV, ini academic CV. Ya. Beda sama working CV sih, Ya. working ya untuk Mungkin gimana? apply. Ada tipsnya nggak kalau CV ini? Untuk CV ini sih aku waktu apply beasiswa ini aku melampirkan academic CV yang polos, jadi tidak berwarna sama sekali. Karena menurut dosen saya juga, Oke, berarti konsultasi juga ya? Iya, konsultasi tentunya sama academic advisor Ya. yang ada di S1 aku. Oke. Gimana sih buat CV yang baik, jadi dikasih tahu nih polosan, lalu lebih ke inti, Lebih ke inti. lebih ke poin-poin sih, lebih ke poin-poin, jadi Poin-poin. tidak Tele-tele. bertele-tele Ya. atau terbelit-belit gitu. Ya, terus udah. Udah. Lalu iya sih, lalu untuk working experience juga dilampirkan atau diletakkan di CV itu. Terus Lalu nilai gitu. oh iya, nilai pastinya di bagian Nilai akhir aja. nilai akhir GPA GPA. atau IPK akhir. Nah, di Riwayat riwayat pendidikan. pendidikan. Lalu Riwayat pendidikan dari terendah atau dari dasar atau enggak, itu Langsung. rata-rata nilai akhir IPK akhir. Lalu setelah itu juga ada organizational experience dicantumkan. Oh, iya. Lalu habis itu ada nomor kontak dosen pembimbing aku di situ Oh, juga ada. oke. Lalu ada penasehat akademik dari S1. Jadi untuk sebagai referensi Iya, referensi, mereka ya, betul, tentang untuk referensi menilai penting. kita. Oke, bagus. Lanjut ke dokumen selanjutnya Pak. Untuk dokumen selanjutnya ya transkrip nilai. Buat transkrip nilai. Ini gimana nih untuk transkrip nilai? Eh, Nilainya harus bagus, tapi yang penting minimal tadi. Yang minimal tadi sih itu yang paling penting, yang minimal tadi yang aku sebutin di awal tuh ya. Terus gimana? Transkrip nilai. Nilainya nggak boleh ada yang C atau gimana? Untuk Nggak ada. pokoknya itu lebih ke apa itu rata-rata aja sih, itu IPK itu kan rata-rata, jadi tidak ada minimal A, B, C. Ini mata berarti aman lah. Oke, lanjut ada lagi. Lalu ijazah. Ijazah. Nah, ijazah itu di sini keterangannya if available lah. Itu berarti optional. Jadi kalau misalnya kalian habis lulus sidang dan belum Dapat ijazah. perayaan kelulusan dan belum dapat ijazah resmi, kalian bisa mungkin nyantumin surat kelulusan. Tapi untuk memastikannya kalian harus bertanya dengan pihak program studi melalui email. Apakah mereka menerima surat kelulusan atau tidak? Gitu. Apa solusinya, kalian tanya ke mereka gitu. Oke, lanjut ada lagi. Lalu fotokopi paspor. Oh, paspor. Jadi udah harus iya, punya paspor. Ya, harus punya paspor lebih dahulu sih. Ya, kayak rata-rata juga harus kalau mau kuliah ke luar negeri harus punya paspor. Iya, kalau ya, rencana sih, plan ya. Kalau misalnya kalian plan mau kedepannya
mungkin pingin kuliah di luar negeri atau gimana, kalian paling harus punya paspor. Iya. Kemarin aku juga daftar juga harus pakai paspor. Jadi ya. Pastinya bukan pakai KTP. Iya, bukan pakai Karena KTP. surat dokumen luar negeri yang resmi sah, atau yang diterima. sah, legal itu paspor ketika kita berada di luar negara kita. Oke, jadi bisa dicicil ya teman-teman bikin paspor. Ya. Gampang sih ya. Iya, gampang. Mudah, nggak terlalu ribet. Sehari jadi kok. Bukan sehari jadi, maksudnya prosesnya sehari selesai, tapi ngambilnya beberapa hari. Iya, 2-3 harian sih mungkin. Lalu 2 surat rekomendasi, 2 ya guys. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, nggak Dua boleh aja. kurang. Ya. 2 surat rekomendasi dari orang kampus kita Dari kampus yang asal berarti. punya title penting atau yang mengenal kita, Kenal kayak dari rektor, dean atau ketua prodi, ketua prodi boleh ya? atau academic advisor. Academic advisor itu kayak mungkin penasehat akademi, pembimbing skripsi juga bisa. Kalau aku sih dulu aku cantumin academic advisor sama thesis advisor. Jadi kayak pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Oke. Kalau aku nih, mungkin kalau gini ya, misalnya aku satu dari kampus, terus satu dari kayak aku ikut volunteer gitu, terus ada pihak yang maksudnya ya cukup kredibel lah gitu. Apa boleh sih ngasih surat rekomendasi? Walaupun nggak ada keterangan di sini sih, aku menyarankan lebih baik dengan pihak institusi kampus yang resmi. Ya resmi. Gitu. Karena legalitas dari kampus institusi kita itu jauh lebih dipandang sama pihak kampus luar negeri. Karena mungkin ada capnya juga, lalu ada credibility-nya lah. Iya intinya. kan, ya ada akreditasnya ya. Oke. Boleh ya itu diperhatikan teman-teman. Terus ada lagi Yang terakhir untuk dokumennya itu surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari klinik maupun dari hospital, rumah sakit.